Hampir setiap hari itu selokan itu saya periksa. Ada sampah enggak? Kalau saya jalan pagi itu pasti ini. Kalau ada, ya saya dengan ajudan saya itu yang ngambilin, yang korek itu sampah. Nah, hal lain yang saya lakukan itu setiap pagi adalah turun ke pasar itu di luar itu saya periksa terkait dengan dengan masalah sampah, masalah kebersihan juga itu di pasar. Saya juga itu nanya-nanya terkait dengan harga harga bahan pokok itu setiap hari. Sehingga mungkin ini juga menjadi antisipasi permasalahan inflasi yang ada di daerah. Jadi kalau pagi itu saya tanya itu harga cabai ke masyarakat, tentunya saya sudah punya gambaran itu. Ya, apakah itu ke masyarakatnya ataukah kepada pedagangnya. Berapa harga cabai ini hari ini? Berapa harga beras hari ini? Berapa harga tomat hari ini? Berapa harga bawang hari ini? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Meris Maren. Senang sekali Nusaraya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Kali ini kita akan seperti biasa mengulik potensi-potensi daerah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu kota yang ada di Aceh, yaitu kota Lok Sumawe. Untuk itu sudah hadir di studio secara eksklusif di Nusaraya Bapak Imran selaku Wali Kota Lok Sumawe. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Mei, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak, selamat datangnya Pak di Nusaraya. Ya. Sebelumnya nih Pak, kalau misalnya saya lihat dari profil Bapak sendiri, ada tulisannya sebelum kata Wali Kota itu ada PJ Wali Kota Lok Sumawe. Bisa dijelaskan Pak PJ-nya itu apa dan sebenarnya apa sih Pak tantangan-tantangan yang Bapak alami sebagai Wali Kota Lok Sumawe sendiri? Sesuai dengan dengan undang-undang bahwa apabila itu di daerah masa jabatan dari kepala daerah berakhir, maka pemerintah itu harus menunjuk itu penjabat. Apakah itu penjabat gubernur, penjabat bupati, ataupun penjabat wali kota. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa Lok Sumawe ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 yang akan datang. Dan sesuai dengan akhir masa jabatan wali kota, maka pada tanggal 12 Juli yang lalu, masa jabatan dari wali kota definitif Lok Sumawe itu sudah berakhir. Sehingga harus diangkat penjabat yang menjalankan itu sebagai wali kota sampai dengan pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 yang akan datang. Jadi posisi saya adalah mengisi kekosongan wali kota sampai dengan tahun 2024 yang akan datang, di mana dalam ketentuannya seorang penjabat itu masa jabatannya itu akan diperpanjang setiap 1 tahun. Jadi nanti setelah 1 tahun nanti akan diperpanjang 1 tahun lagi. Gitu. Tantangannya apa tuh Pak dalam jadi Wali Kota Lok Sumawe? Kalau kita melihat ini ya memang agak sedikit berbeda posisi wali kota definitif dengan pejabat. Karena kalau wali kota definitif berarti dia mempunyai full power, ya, dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia bisa menjalankan semua aktivitasnya sebagai wali kota. Itu agak sedikit berbeda dengan pejabat wali kota. Ada beberapa kewenangan itu yang diberikan, tetapi tidak sepenuhnya itu bisa dijalankan dan harus kadang-kadang mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Misalnya saja sebagai contoh pengangkatan pejabat, kemudian merubah kebijakan terkait dengan pembangunan daerah, kemudian juga terkait dengan pengalihan rencana tata ruang dan lain sebagainya. Itu ada beberapa hal ada 4 hal itu yang memang harus kita mendapat izin dari pemerintah pusat sebelum itu dilaksanakan oleh PJ. Itu berbeda dengan wali kota definitif. Tantangannya sebenarnya antara wali kota definitif dengan pejabat wali kota, sebenarnya kalau kita bergerak di masyarakat ya sama banyak tantangannya. Gitu. Ya kalau kondisi sekarang ini masyarakat tentunya ingin pemerintah itu lebih responsif, lebih adaptif terkait dengan perubahan lingkungan sekarang ini. Ya masyarakat tentu menuntut pemerintah itu lebih cepat, ya lebih luwes, lebih responsif terkait dengan berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat. Sama juga itu sama seperti di kota Lok Sumawe. Seperti itu saya Pak. pikir.
Nah, salah satu program yang Bapak concern adalah kebersihan Kota Lok Sumawe sendiri. Bagaimana nih Bapak mengatasi sampah-sampah yang ada hingga sekarang tuh bisa dikatakan sudah teratasi nih dengan baik? Iya, saya memang ini concern untuk masalah kebersihan. Itu sama juga dengan ini, sejalan dengan konsep yang ada di Aceh sekarang ini, di mana Aceh kan merupakan salah satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam ya, di Indonesia. Nah, saya berpikir begini, kunci dari pelaksanaan syariat itu kan harus bersih. Apakah itu dalam diri maupun luar diri. Ya, saya mencontohkan saja ketika kita akan beribadah, tentunya kita harus bertaharah atau bersuci. Sebelum tidur juga kita harus cuci kaki, harus cuci tangan, harus cuci muka. Sama juga itu dengan kehidupan di Kota Lok Sumawe. Saya pikir itu bersih menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung berbagai macam aktivitas, termasuk juga ibadah, termasuk juga penerapan syariat yang ada di Lok Sumawe. Nah, memang ini mungkin suatu kebetulan juga ketika saya masuk menjadi penjabat wali kota Lok Sumawe kemarin, itu kondisi dari Kota Lok Sumawe dari sisi kebersihan, dari sisi sampah, pengelolaan sampah itu belum memang terkelola dengan baik. Langkah awal yang saya lakukan adalah bagaimana mengatasi permasalahan itu, diantaranya adalah bagaimana mengusahakan pengambilan sampah itu dari yang sebelumnya mungkin dilakukan hanya 2 kali sehari, di tempat-tempat tertentu itu ada 3 kali sehari. Ini sekarang ini bahkan ada tempat-tempat tertentu sampai 4 kali sehari itu saya ini. Kalau tempat umum itu yang biasa itu paling 3 kali sehari, tapi tempat-tempat tertentu seperti pasar, pusat keramaian itu bahkan ada 4 sampai 5 kali ini sekarang ini. Sehingga tingkat kedudukan sampah itu di tempat-tempat keramaian itu tidak ada lagi lah sampai sekarang ini. Hal lain yang saya lakukan juga adalah bagaimana membersihkan itu drainase yang ada di Kota Lok Sumawe yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya endapan sampah yang luar biasa. Ya. Pada saat itu saya melakukan tindakan itu memang ya, pro kontra itu tetap terjadi kan ketika harus membongkar drainase di depan toko, membongkar drainase itu di jalan. Tetapi memang harus kita lakukan. Lok Sumawe itu paling rentan terkait dengan banjir. Apabila itu hujan lebat itu pasti akan tergenang, bahkan itu banjir sampai kadang bisa 1 harian itu. Nah, apa yang saya lakukan sesungguhnya itu merupakan langkah cepat, quick respon. Kalau Pak Jokowi itu quick win namanya itu, 100 hari kerja. Yang saya lakukan itu adalah dalam rangka quick respon dan quick win itu. Nah, ke depan tentunya hal-hal seperti itu harus terkonsep. Makanya itu ke depan Lok Sumawe itu sedang saya siapkan juga bagaimana konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pengelolaan berbagai macam infrastruktur yang ada di Lok Sumawe. Termasuk juga itu bagaimana menata kota itu menjadi kota yang lebih baik lagi, lebih responsif, lebih friendly dengan itu dengan masyarakat yang ada di Kota Lok Sumawe. Makanya saya sering menggadang-gadang itu dan saya pikir itu hampir semua kota di Indonesia itu mengharapkan itu visi sebuah kota itu kan visi kota yang bersih, visi kota yang tertib, gitu kan. Kemudian visi kota yang indah, visi kota yang nyaman, dan tentunya itu masyarakat yang ada di kota itu adalah masyarakat yang kreatif dan masyarakat yang inovatif yang mampu menghadapi setiap macam perubahan, setiap macam tantangan zaman itu yang ada di sekeliling kita saat ini. Berarti dengan adanya pengelolaan sampah ini bagaimana Pak kalau banjirnya sekarang? Alhamdulillah ini saya lihat ini selama ini 2 minggu terakhir hujan lebat ini mungkin masyarakat itu bisa berkomentar sendiri kalau nanti itu ditanya. Alhamdulillah tidak ada lagi banjir ini sekarang ini. Kota Lok Sumawe tidak ada lagi banjir. Sampah pun insya Allah sekarang ini sudah tidak lagi bertebaran di tempat-tempat umum ya. Udah kita kelola minimal udah dalam jangka pendek ini udah cukup ini terkelola dengan baik. Tinggal kita nanti itu bagaimana mengintegrasikan ini dengan pengelolaan sampah.
Kita ini kan sekarang saya katakan di Lux Mawe ini masih hanya pembuangan dan pemusnahan sampah. Ini harus saya akui. Tetapi nanti ke depan tentunya kita harus ada pengolahan sampah. Mulai dari itu pemilahan sampah, kemudian pemanfaatan sampah, sampai dengan bagaimana pemusnahan sampah yang ada di setiap di TPA yang ada di Kota Lux Mawe. Oke, ini katanya ada cara unik nih. Kan kalau sampah ini bisa teratasi gara-gara Bapak juga salah satunya adalah suka lari pagi jogging nih. Terus lihat keadaan sekitar ada sampah ini ntar laporin. Terus salah satu akhirnya sampah juga menjadi keberhasilan nih untuk teratasi. Dan ada juga Bapak juga habis lari pagi ke pasar nih infonya, juga suka ngumpul sama pedagang-pedagang di pasar dan akhirnya bisa mendapatkan peringkat ketiga pengelolaan inflasi ya Pak ya. Itu bisa diceritakan gimana prosesnya Pak? Jadi gini, saya ceritakan sedikit. Sesungguhnya saya kalau jabatan definitifnya kan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu di kantor di depan Monas itu di Jalan Medan Merdeka Utara itu. Kebiasaan saya setiap pagi adalah saya jam 5.30 itu sudah berangkat dari rumah ke kantor. Karena apa? Karena rumah saya ada jauh di Bogor. Kantor ada di Medan Merdeka Utara begitu. Karena kebiasaan itu, akhirnya ini ketika saya jadi wali kota sekarang ini masih tetap terbawa. Saya selesai sholat subuh tidak bisa lagi tidur sekarang. Akhirnya apa? Langkah yang saya lakukan adalah bagaimana memanfaatkan waktu itu, ya, supaya saya katakan tidak bosan di rumah, tidak boring di rumah. Akhirnya setiap pagi selesai salat subuh, saya ambil itu sepatu cat, ganti celana, kadang celana training, kadang celana kain saja, itu pakai kaos langsung jalan. Langsung jalan, keliling, apakah itu keliling pusat kota, pusat pasar, bahkan itu kadang-kadang itu saya keliling itu semua itu pusat-pusat itu keramaian yang ada di semua kecamatan yang ada di kota. Kebetulan di Kota Lux Mawe itu ada 4 kecamatan. Di tiap kecamatan ada pusat itu masyarakat berkumpul. Dengan kebiasaan itu saya setiap hari bisa tahu di lokasi mana itu ada penumpukan sampah. Ya. Dari penumpukan sampah itu akhirnya saya cuma foto saja, langsung saya kirim ini ke masing-masing dinas yang menangani, ke dinas DLHK, termasuk juga apabila ada itu sampah yang masuk ke selokan, saya kirim ke dinas PUPR untuk segera itu ditangani, termasuk juga kepada Pak Camat dengan Pak Kepala Desa. Ya. Jadi akhirnya apa? Setiap hari itu permasalahan sampah itu sampai dengan siang hari itu bisa tertangani dengan baik. Hal lain yang saya lakukan adalah bagaimana melihat itu sistem itu drainase yang ada di kota. Karena saya tahu itu sangat rentan Kota Lux Mawe, sehingga hampir setiap hari itu selokan itu saya periksa. Ada sampah enggak? Kalau saya jalan pagi itu pasti ini. Kalau ada, ya saya dengan ajudan saya itu yang ngambilin, yang korek itu sampah. Nah, hal lain yang saya lakukan itu setiap pagi adalah bagaimana turun ke pasar. Turun ke pasar itu di luar itu saya periksa terkait dengan masalah sampah, masalah kebersihan juga itu di pasar. Saya juga itu nanya-nanya terkait dengan harga bahan pokok itu setiap hari. Sehingga mungkin ini juga menjadi saya pikir salah satu upaya yang bisa saya lakukan untuk antisipasi permasalahan inflasi yang ada di daerah. Jadi kalau pagi itu saya tanya itu harga cabai ke masyarakat, tentunya saya sudah punya gambaran itu. Ya, apakah itu ke masyarakatnya ataukah kepada pedagangnya. Berapa harga cabai ini hari ini? Berapa harga beras hari ini? Berapa harga tomat hari ini? Berapa harga bawang hari ini? Sehingga sampai dengan bulan kemarin itu sebenarnya Lux Mawe itu masih dalam tahap deflasi. Belum masuk ke tahap inflasi. Cuma mungkin ketika kenaikan kemarin itu sedikit itu BBM, kenaikan harga BBM itu agak mengganggu, namun itu pun bisa segera kita atasi dengan melakukan berbagai macam kegiatan operasi pasar. Di antaranya pasar murah yang telah kita lakukan ini beberapa kali, sehingga harga di pasaran itu juga itu tidak melonjak naik itu terlalu tinggi yang tidak bisa dicapai oleh masyarakat.
Ini dengan 2 minggu ini kita melakukan operasi pasar, saya melihat itu harga di pasaran juga itu masih tetap stabil. Nah, karena itu mungkin ya, karena dengan ini pengendalian harga yang kita lakukan di Lux Mawe, akhirnya tahun 2022 ini seperti Mbak Mei katakan, kita diberi penghargaan untuk dapat dana insentif daerah. Kita termasuk salah satu daerah yang terbaik kota ya dalam pengendalian inflasi ini. Gitu. Oke, pengendalian sampah sama pengendalian pasar dilakukan gara-gara jogging nih awalnya juga. Ya. Nah, sebagai juga kekayaan Lux Mawe yang dipunya itu disebutnya juga ada petrodolar juga kan, menyimpan kekayaan cadangan gas ya di Lux Mawe. Itu bagaimana nih pas pemerintah kota mengembangkan potensi yang dipunya itu? Iya, Lux Mawe sebenarnya cukup dikenal itu di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Lux Mawe itu terkenal dengan daerah zona industri, ya. Kemudian daerah petrodolar, karena memang di situ ada industri-industri besar ya, yang bergerak, apakah itu di bidang pupuk, kertas, yang terbesar tentunya LNG ya, PT Arun itu dulu. Nah, dalam waktu tahun-tahun terakhir, kalau kita lihat tahun 90-an itu mengalami penurunan. Akhirnya ada beberapa ini pabrik itu yang tutup, seperti pabrik Rafa Aceh, kemudian pabrik ASEAN Aceh Fertilizer, termasuk juga itu PT PIM 1 itu kan sempat tutup, ini sekarang baru dibuka PT PIM 2. Dan LNG pun itu tidak lagi dalam kapasitas ekspor, tapi hanya pemenuhan untuk kebutuhan dalam negeri, dan disupport juga oleh Badak dari Balikpapan ya untuk masukkan ini. Nah, kondisi ini tentunya ketika zamannya zona industri itu berakhir, sedikit memukul lah ekonomi yang ada di kota Lux Mawe. Walaupun kemudian tumbuh industri industri kreatif yang lain, misalnya seperti tadi kita ada kafe yang menjual kopi itu sampai dengan 24 jam kan, sekarang ini anak-anak bisa berkumpul di situ, kemudian itu bersendak kuro, minum kopi bareng ya di situ. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata setelah ditemukannya blok di Aceh itu kemungkinan itu Aceh itu akan memiliki ini cadangan LNG baru. Ya. Jadi ada blok baru yang ditemukan yang dengan kapasitas gasnya yang sangat luar biasa, yang nantinya juga akan mampu menopang itu perekonomian yang ada di Lux Mawe. Ya. Kita berharap dengan ditemukannya itu blok baru itu, ya, situasi ekonomi di Lux Mawe juga itu akan semakin pulih, ya, akan semakin lebih baik lagi, dan industri-industri lainnya juga akan semakin tumbuh itu di Lux Mawe gitu. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga adalah bahwa pemerintah Kota Lux Mawe sekarang ini sangat mendukung untuk investasi, sangat mendukung masuknya investor ke Lux Mawe untuk menggerakkan roda perekonomian, termasuk juga mensupport industri-industri yang mendukung pengembangan potensi yang ada di Lux Mawe. Kita tahu itu di Lux Mawe ya, selain sumber gas alam itu, juga kita punya sumber daya yang ada di laut, ikan begitu melimpah. Kita punya juga di darat, padi juga itu cukup baik itu di Lux Mawe. Kemudian kita di perkebunan juga itu, kita masih punya itu lahan sawit, kita masih punya juga lahan pohon pinang yang ada di Lux Mawe. Bahkan ini kalaupun ini kita ini ada juga itu masyarakat yang sudah mulai menanam kopi itu di Lux Mawe. Dan kalau kita melihat juga ya, dengan kondisi di Lux Mawe itu yang tingkat itu sinar mataharinya itu yang luar biasa, ya, bisa itu bersinar dari pagi hari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dan itu menjadi potensi yang luar biasa yang bisa kita attract itu Aceh Tengah dengan Bener Meriah itu untuk mengeringkan kopi, bahkan roasting itu di Lux Mawe. Ini yang penjajakan ini yang sedang kita lakukan, sehingga nantinya ke depan pemerintah Kota Lux Mawe bisa
melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu dalam bagaimana pengolahan kopi yang ada di Aceh. Di samping itu juga kalau kita lihat itu Lok Sumawe ini sebenarnya sangat potensial dia karena berada di daerah hub antara beberapa daerah yang ada di Aceh. Ya, kalau kita lihat Lok Sumawe itu berdekatan dengan Aceh Utara pasti, karena memang Lok Sumawe pecahan dari Aceh Utara. Dengan Biren pasti, karena juga Biren itu pecahan dari Aceh Utara. Kemudian dengan Kabupaten Bener Meriah, dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Timur, Kota Langsa, kemudian ke arah ke atas ke barat itu ada PD Jaya, itu yang memang sangat berdekatan dengan kita. Nah, kita harapkan dengan semakin baiknya itu perekonomian yang ada di Lok Sumawe itu akan meng-attract juga daerah-daerah yang ada di sekitar Lok Sumawe itu untuk bekerja sama dalam pengolahan sumber daya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu. Lok Sumawe cukup strategis karena apa? Kita memiliki juga itu pelabuhan yang sangat dekat. Kita juga mempunyai itu pelabuhan udara yang sangat dekat, ya pelabuhan udara Maluku Saleh dan pelabuhan laut itu Krungkuku, yang saya pikir itu tiap hari itu bisa untuk kegiatan perekonomian ekspor, kegiatan perekonomian impor itu yang dilakukan itu antar pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk juga penerbangan. Saya lihat ini juga semakin intens pasca ini COVID-19. Ini potensi-potensi yang saya pikir ke depan ini sangat mendukung untuk perkembangan Lok Sumawe menjadi lebih baik lagi seperti yang dikenal dahulu tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Oke, menarik banget ya kalau bahas potensi ekonomi yang ada di Lok Sumawe ya. Tapi kan tadi udah banyak banget. Saya mau fokus ke dua, boleh ya Pak? Bapak boleh jabarkan yang pertama soal kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe. Itu sektor-sektor apa aja nih Pak yang akhirnya boleh bangkit dan terdampak juga karena kek Arun Lok Sumawe itu, dan juga tadi Bapak juga sempat mention kalau perindustrian pupuk dan kertas juga ya sempat menjadi salah satu pendorong nih ekonomi. Nah, sejauh ini investornya sudah masuk berapa nih Pak yang tertarik di bidang industri Lok Sumawe kembali? Terkait dengan kawasan kek Arun, sebenarnya itu fokus untuk masalah bagaimana pengolahan migas yang ada di Lok Sumawe. Di samping ini tadi saya sampaikan itu pupuk, dan satu lagi yang saya lihat ini ketertarikan investor adalah terkait dengan petrokimia. Nah, ini yang sekarang ada beberapa investor yang sudah mulai mendekatlah ke kota Lok Sumawe. Beberapa ini seperti saya lihat ini ada perusahaan Petro Oil, kemudian ada Repsol ini yang sudah mulai bergerak di Lok Sumawe. Kemudian ada beberapa investor dari Korea ingin memanfaatkan juga itu gas alam yang ada di Lok Sumawe. Nah, yang mungkin menarik itu ke depan adalah bagaimana ini kek ini bisa memberi dampak yang luas bagi sektor-sektor lain yang ada di Lok Sumawe. Kek ini kita harap dapat memberi multiplier effect ya yang signifikan, apakah itu nanti kepada industri terkait dengan perikanan, industri yang terkait dengan UMKM yang ada di Lok Sumawe, termasuk juga industri pertanian yang ada di Lok Sumawe. Saya pernah menyampaikan kepada yang mengelola ini terkait dengan Arun dari Pertagas itu, bagaimana nanti ke depan itu misalnya Lok Sumawe itu bisa dibangun semacam cold storage, misalnya untuk bagaimana mengelola perikanan laut, mengelola sayur, buah-buahan yang ada di Lok Sumawe. Di samping itu, saya juga mengembangkan bagaimana itu nanti ke depan Lok Sumawe juga itu punya semacam dry storage untuk mengelola misalnya seperti padi, seperti pinang, kopra, termasuk kopi yang ada yang selama ini tanpa pun kita sadari itu dari Aceh Tengah dan Bener Meriah itu menjual kopi, mengeringkan kopi itu di Lok Sumawe. Termasuk juga beberapa potensi lain yang sangat memungkinkan untuk dilakukan di Lok Sumawe. Dengan adanya cold storage, dengan adanya dry storage nantinya yang ada di Lok Sumawe, proses
itu ekspor, proses distribusi itu barang-barang produksi yang dikelola di Lux Mawai itu saya pikir akan lebih baik dan lebih lancar. Ya, dengan adanya ya penyatuan gudang ya yang untuk pendingin, yang untuk pengeringan, tentunya untuk nanti pemindahan mobilisasi dari tempat yang ada di Lux Mawai apakah ke bandar laut ya, pelabuhan laut, apakah itu ke bandar udara itu akan lebih mudah. Bahkan itu untuk distribusi ke jalur Sumatera, apakah itu sampai ke Banda Aceh ataupun sampai ke Medan dan sampai ke ujung Sumatera. Saya pikir itu yang ini. Pak Imran udah menjelaskan tadi potensi ekonominya yang dari segi banyak sekali, dan ini kita mau bahas coba ekonomi kreatifnya. Tadi Bapak udah menyebutkan UMKM, kopi dan lain-lain. Nah, seperti apa sih memang produk UMKM andalannya dari Lux Mawai selain kopi tadi? Dan tadi Bapak juga sempat mention bilang, ya kita punya coffee shop yang buka 24 jam. Itu kayak gimana sih Pak? Iya, ini luar biasa saya pikir ini di Lux Mawai sekarang ini perkembangannya ini pasca dari berakhirnya zona industri, justru industri lain itu yang muncul, industri yang tumbuh. Ketika saya masuk kemarin itu saya memang sangat amazed ketika melihat bahwa di Lux Mawai ternyata begitu banyak itu coffee shop ini sekarang ini yang muncul. Kalah banyak dong Pak Jakarta. Ya. Kalah banyak dong. Ya, kalau kita ini kalau mau kopi itu jam 1, jam 2 itu ternyata di Lux Mawai ini masih ada sampai sekarang ini. Jadi kalau nanti Mbak Mei ke sana itu kalau mau itu nggak bisa tidur itu bisa lah itu kita ngopi di sana. Nah, selain dari kopi, ternyata Lux Mawai itu punya potensi yang lain. Ini UMKM untuk bordir itu, bordir, kemudian itu kuliner. Kuliner. Apa aja kuliner. tuh Pak? Kalau kuliner saya pikir di Aceh itu hampir sama, itu makanan nggak ada yang ini, cuma 2 yang ada di sana, yang enak sama enak sekali kan, nah, gitu yang ya. Enak sekali. ya enak sekali ya. Kemudian kalau yang bordir itu motif-motif itu yang spesifik yang ada di Lux Mawai pun sedang kita kembangkan. Ini sekarang kemarin ya di beberapa event kita sudah mulai memunculkan itu bentuk-bentuk bordir yang memang otentik asli yang menjadi ciri khas dari Lux Mawai. Saya melihat itu ada semacam motif yang namanya itu dikatakan pucuk rebung gitu. Kemudian ada juga ini yang dikatakan cucanai awan gitu. Inilah yang menjadi produk-produk bordir yang saya pikir luar biasa itu hasilnya. Bahkan kemarin baru 2 hari yang lalu itu di acara Dekranas kita pamerkan juga itu di JCC, ini terkait dengan produk lokal. Dan mention saya juga ini, saya kepinginnya ke depan itu, karena setiap daerah itu di Aceh itu punya ciri khas terkait dengan bentuk motif itu. Saya minta sekarang ini dieksplor, bahkan itu saya minta di rumah-rumah adat yang ada sekarang ini di Lux Mawai itu, saya minta itu di dinding-dindingnya coba di-scan. Karena itulah yang menjadi kekayaan kita, motif kita nanti ke depan, siapa tahu kita bisa patenkan menjadi motifnya itu Lux Mawai. Nah, dari motif-motif itulah nantinya yang saya minta itu dikembangkan oleh setiap UMKM. Baru seminggu yang lalu saya membuka itu pelatihan terkait dengan bordir ini. Saya tantang itu UMKM yang ada di Lux Mawai itu untuk bisa memproduksi itu minimal itu kain baju itu yang bisa memenuhi kebutuhan dari pegawai negeri sipil yang ada di Lux Mawai. Pegawai negeri sipil di Lux Mawai ini sekarang ini setiap hari Jumat itu memakai itu pakaian khas daerah. Ya, ada 3.800 itu ASN itu yang memakai, ini yang ASN saja. Itu belum lagi BUMN atau BUMD yang ada di Lux Mawai. 3.800 saja itu kalau misalnya itu hasil produksi bisa dipenuhi oleh UMKM, berarti kita sudah membantu untuk tumbuhnya UMKM yang ada di Lux Mawai. Jadi sampai dengan hari ini saya masih menantang itu ya pelaku UMKM itu khususnya itu ya dalam produksi bordir baju ya, termasuk hal-hal lain, apakah itu pakaian adat yang sampai dengan hari ini memang sangat diminati oleh beberapa wisatawan
apakah itu yang datang dari luar daerah maupun dari luar negeri. Saya pikir itu nanti menjadi produk-produk unggulan yang ada di Lux Mawe. Ada kulinernya, ada kopinya, kemudian ada juga itu tadi yang saya katakan seni bordir yang ada di Lux Mawe. Nah, ke depan tentunya kita berharap ya apa yang sekarang ini menjadi produk unggulan ini menjadi produk-produk yang memang itu bisa dipasarkan tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga bisa dipasarkan pada tingkat nasional dan bahkan internasional. Maka kita harapkan itu bimbingan itu dari setiap stakeholders yang ada di apakah ada di kota, apakah ada di provinsi maupun di tingkat pusat itu untuk intens membina itu pelaku-pelaku UMKM yang ada di Lux Mawe. Kita berharap tentunya standar-standar yang sudah ditentukan itu ketika kita akan memasarkan apakah di tingkat nasional maupun tingkat internasional itu bisa terpenuhi. Ini harapan saya ke depan, ya mudah-mudahan produk dari Lux Mawe itu semakin dikenal. Ya, banyak ya produk-produk unggulannya ternyata ya tuh sahabat Kompas.com. Kalau ke Lux Mawe, kalau nyari kopi sampai tengah malam juga masih ada. Nah, Pak, kita mau bahas salah satu PR dari Lux Mawe, kita melipir ke tugas-tugasnya nih Pak. Salah satunya adalah data yang dihimpun dari tim riset kami per Juni 2022 sebanyak 5,9% anak mengidap stunting di Lux Mawe. Nah, bagaimana nih Bapak melihat data tersebut dan apa saja nih upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi stunting tersebut nih Pak? Baik, saya concern ini saya katakan ini terkait dengan data yang dipaparkan oleh ini hasil riset. Saya berpikir bahwa ini masalah stunting ini tidak hanya lagi menjadi masalah pemerintah kota, tapi ini harus menjadi masalah kita bersama. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, bahkan itu sampai dengan tingkat masyarakat. Nah, untuk menangani stunting ini memang kita harus bisa membagi. Ada memang yang kita lakukan itu secara jangka pendek, ada juga itu yang harus kita lakukan itu secara terkonsep itu untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek ini beberapa hal yang sudah kita lakukan itu di Lux Mawe, antara lain bagaimana menggiatkan itu kegiatan posyandu yang ada di masing-masing desa. Jadi kalau kemarin itu mungkin tim penggerak PKK itu pada tingkat desa itu melaksanakan kegiatan posyandu, ya mulai nimbang, mulai ngukur, mulai sampai dengan memberikan makanan ya kepada anak-anak balita itu. Kalau dulu mungkin 1 bulan, ini saya minta sekarang ini bisa dilakukan itu 1 minggu. Kalau untuk ini daerah yang prevalensi itu stuntingnya tinggi, kalau memang itu yang sedang itu 2 kali dalam sebulan ya, atau dua kali seminggu. Dan kepada wilayah-wilayah yang memang prevalensinya tidak ada itu posyandu itu bisa dilakukan itu sebulan sekali. Hal lain yang saya lakukan itu adalah bagaimana mempercepat imunisasi yang memang akan menghambat untuk pertumbuhan anak itu di masa mendatang. Makanya itu kegiatan imunisasi juga ini saya minta itu segera diselesaikan ya, khususnya imunisasi lengkap yang harus diterima oleh setiap bayi dan balita ya, baik itu yang ada di tingkat kampung atau desa kalau di tingkat di Aceh maupun tentunya di kawasan-kawasan perkotaan ini di Lux Mawe. Hal lain yang saya lakukan juga adalah bagaimana menggiatkan sosialisasi terkait dengan penanganan stunting itu ya di tiap wilayah yang ada di Lux Mawe. Sekarang ini sosialisasi terkait dengan bagaimana umur 1000 hari itu yang sangat krusial itu harus betul-betul itu menjadi mata pelajaran pokok begitu saya pikir itu dalam setiap kegiatan sosialisasi stunting ini kepada ibu-ibu, apakah ibu yang sedang hamil ataukah ibu sedang menyusui gitu. Hal lain yang juga kami lakukan itu di Lux Mawe adalah bagaimana mensosialisasikan terkait pentingnya itu ASI eksklusif bagi ibu yang menyusui untuk diberikan kepada bayi dan balita. Di samping yang kita lakukan adalah bagaimana perbaikan gizi ya,
makanan tambahan untuk untuk anak-anak balita, termasuk juga itu bagaimana mensosialisasikan terkait dengan makanan sehat bagi anak sekolah, termasuk juga pemanfaatan lahan dan pekarangan. Ya, ini kan kalau kita bisa ini lakukan ini secara simultan, saya pikir tadi juga kita bisa mencegah juga ini masalah inflasi yang ada di daerah kan. Ketika masyarakat misalnya menanam cabai, menanam bawang di rumah, kemudian menanam sayuran, saya pikir ya masalah-masalah yang krusial sekarang ini seperti ini, kenaikan harga 9 bahan pokok itu setidaknya bisa kita atasi mulai daripada tingkat rumah tangga, kemudian sampai dengan tingkat desa atau kampung yang ada di Loksmawe. Hal lain juga yang juga kita lakukan ini sekarang ini pada tingkat ini masyarakat terkait dengan penanganan stunting ini adalah memperbaiki itu koordinasi antar lintas sektor itu yang menangani mengenai stunting ini. Jadi kalau kemarin ini memang geliatnya kurang, ini sekarang dengan kondisi yang ada sekarang ini, tim lintas sektor itu harus bergerak lebih cepat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Ya, benar. Nah, itu yang ini beberapa langkah yang kita lakukan. Nanti untuk langkah panjang pasti penanganan stunting ini akan kita masukkan di dalam rencana pembangunan daerah toh. Nah, itu kan harus berlanjut gitu. Ya, makanya ada rencana pembangunan tahunan, kemudian rencana pembangunan 5 tahunan. Itu menjadi concern kita sehingga nanti ke depan masalah-masalah ini bisa kita atasi, tidak hanya sekarang quick response yang saya lakukan, tetapi memang sudah terkonsep, terencana, teranggarkan dengan baik itu setiap tahun itu secara kontinu itu di Kota Loksmawe. Nah, quick response yang tadi Bapak maksud itu katanya Bapak ngasih nomor WhatsApp Bapak ke masyarakat. Gimana tuh Pak? Rame nggak HP-nya? Jadi ini memang ini ya, dalam beberapa pertemuan sering sekali ya kadang-kadang apakah jurnalis, apakah ini pelaku pada tingkat lokal ya, yang ini di tingkat desa, Pak boleh nggak minta nomor WA-nya? Ya udah saya berikan saja. Memang kenapa juga ya, kita sebagai kepala daerah biasalah komunikasi. Nah memang ini ternyata itu teknologi ini sangat membantu kita untuk menangani permasalahan yang ada pada tingkat lokal. Saya sampaikan ini semenjak saya bilang jadi PJ Wali Kota itu WA saya WA yang saya berikan ke masyarakat itu bertambah, saya bilang itu. Yang biasa paling ya 100-150 satu hari. Ini sekarang bisa 500 lebih itu. Bapak langsung yang menanggapi? Iya, saya kalau yang ini WA yang masuk ke handphone saya langsung menanggapi langsung. Karena biasanya dengan melihat itu WhatsApp atau WA dari masyarakat, saya menjadi tahu itu bagaimana psikologi masyarakat itu menyampaikan itu permasalahannya. Yang kedua, saya bisa melihat itu bagaimana itu harapan yang dimunculkan oleh masyarakat untuk merespon terkait dengan berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian selain itu juga saya menjadi tahu itu pokok permasalahan yang ada pada tingkat masyarakat lokal itu apa dan pelaku-pelakunya itu siapa begitu. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama itu juga, kalau memang itu harus kita bisa respon dengan cepat juga saya akan merespon. Kalau memang itu harus terkonsepkan, itu juga yang menjadi bahan untuk merencanakan itu pembangunan yang ada di Loksmawe. Banyak hal yang saya pikir bisa kita belajar dari berbagai macam masukan informasi yang diberikan oleh masyarakat, ya. Khususnya juga kita bagaimana nantinya mengembangkan itu tata kelola pemerintahan yang baik. Gitu. Saya pikir itu yang sangat penting itu kita lakukan itu untuk Kota Loksmawe. Masukan-masukan masyarakat bisa jadi pertimbangan. Nah ini terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak nih untuk Kota Loksmawe ke depannya nih Pak? Apalagi udah aktif nih komunikasi sama masyarakat yang ada. Yang pertama tentunya saya sebagai wali kota ingin itu kota saya itu menjadi kota yang hebat. Ya, kota yang hebat dalam arti kota yang mampu itu sejajar dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Saya tentunya suatu saat berharap itu Kota Loksmawe sejajar dengan seperti kota Surabaya, kota Bandung gitu ya. Bahkan kalau bisa ini seperti kota-kota yang ada di DKI Jakarta tentunya ya. Tetapi memang itu perlu proses. Ya, proses perbaikan ya, perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang baik.
pembinaan kapasitas aparatur, itu pemerintah kota yang baik, juga bagaimana pengembangan kompetensi ya yang harus dimiliki oleh semua aparatur sipil negara yang ada di Pemko. Di samping itu tentunya bagaimana mengelola sumber-sumber pembiayaan yang ada di Kota Lux Mawai sehingga bisa mensupport ya berbagai macam aktivitas pembangunan yang ada di Lux Mawai. Saya bercita-cita tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, Lux Mawai itu ya harus menjadi kota yang bersih, kota yang tertib, ya, kota yang indah, kota yang nyaman bagi siapa saja itu yang apakah itu masyarakat yang ada di Kota Lux Mawai ataupun orang yang berkunjung yang ada ke Kota Lux Mawai. Dan saya ingin ke depan itu masyarakat Kota Lux Mawai yang kreatif, ya, orang-orang yang ada di Lux Mawai itu punya inovasi-inovasi itu dalam pengembangan daerahnya. Makanya itu saya berharap ini semua komponen masyarakat Lux Mawai itu harus berkontribusi, harus mau mengembangkan diri, harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan saat ini, khususnya itu dalam pemakaian teknologi, penggunaan teknologi informasi, penggunaan teknologi komunikasi, kemudian juga itu bagaimana pola komunikasi, pola hubungan relasi antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, termasuk juga itu dengan masyarakat daerah lain, termasuk juga antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang lain. Itu yang saya harapkan. Semoga harapannya bisa terwujud ya Pak, pelan-pelan. Iya, Pak Imran, makasih banyak Pak sudah bermain di Nusaraya ini, udah ngobrol-ngobrol sama Nusaraya. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih Mbak Mei. Semoga kita ini semuanya bisa cepat pulih. Amin. Ya, ini pasca COVID saya lihat ini kita banyak ininya delay-nya itu kegiatan aktivitas. Mudah-mudahan dengan semakin baiknya kondisi yang ada di Indonesia, aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat, sosial masyarakatnya itu semakin lancar, semakin baik, sehingga Indonesia itu semakin cepat pulih, semakin cepat bangkit juga. Amin. Gitu. Amin. Ya, menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih tangguh di masa yang akan datang. Amin. Amin. Makasih banyak Pak Imran ya. Demikian bincang-bincang kali ini bersama Bapak Imran selaku Wali Kota Lux Mawai di Nusaraya. Terus saksikan program Nusaraya di kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe-nya dan cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan juga kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.